الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونعبده حتى يأتي اليقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله خاتم النبيين أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله ما استطعتم لعلكم تفلحون. معاشر المسlimin rahimakumullah. Kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua dari tanah dan yang telah menciptakan keturunannya dari air mani dan sebagian dari air yang mencucur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, contoh dan teladan atau uswatun hasanah, serta Nabi yang kita harapkan syafaatnya buat kita semua. Kemudian daripada itu marilah kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Khatib yang serba kekurangan ini mengajak dirinya pribadi juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita kosongkan pikiran kita tentang riuhnya tahun politik, pemilihan presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan DPR, Dewan Perwakilan Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Provinsi dan Kabupaten Kota. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak merenungkan beberapa hal tentang kejadian kita sebagai insan-insan yang beriman. Dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lamma nafakha fi Adam ar-ruhu ma rad wa tarat fasarat fi ra'sihi fa'atas faqala alhamdulillahi rabbil alamin faqala Allah azza wa jalla yarhamukallah." Artinya, tatkala ditiupkan roh ke dalam jasad Adam, bergeraklah dan terbanglah roh itu kepada Adam sehingga ia bersin dan mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur sekalian alam. Allah pun menjawab pujiannya dengan Allah memberikan rahmat kepadamu. Melalui hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita bahwa telah sempurna kejadian jasmani, barulah ditiupkan roh ke dalam jasad kita. Kemudian yang kedua, dari apa roh itu diciptakan oleh Tuhan? Dari apa roh itu diciptakan oleh Allah? Tidak diberitahukan. Bahkan itu sangat rahasia sekali, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan
Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka akan bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Manusia, kita semua ini tidak akan dapat mengetahui bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya, dan unsur pokoknya ruh itu untuk selama-lamanya. Yang hanya diketahui adalah gejala. Manusia itu bisa berpikir karena dia punya ruh. Manusia itu bisa mengetahui karena dia punya ruh. Manusia itu bisa berkehendak, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Itu karena dia punya ruh. Yang hanya diketahui oleh manusia itu hanyalah gejala-gejala ruh. Namun ruh yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Oleh karena itulah Allah menjelaskan melalui ayatnya di atas, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberikan gambaran bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya sedikit saja, termasuklah mengetahui ruh yang ada pada jasad kita sendiri. Kita tidak punya pengetahuan tentang itu, tapi kita yakin bahwa kita punya ruh karena kita bisa duduk, bisa mendengar, bisa melihat, dan lain-lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya marilah kita perhatikan pula kata Allah di dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Kami menjadikannya dari air mani yang bercampur amsad. Menurut penelitian para ahli, kata amsad itu yang dikatakan oleh Al-Quran sesuai benar, akur betul dengan ilmu pengetahuan kedokteran, bahwa air sperma itu adalah air yang keluar dari bermacam-macam kelenjar yang dipunyai oleh manusia. Selanjutnya, summa ja'alna naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia jadikan keturunannya dari air mani, dari bagian air yang bercucur, suatu yang keluar. Salasah sulalat. Kemudian air itu disimpan dalam suatu tempat yang menurut Allah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya dari sperma yang sampai ke satu tempat yang aman, yaitu rahim. Setelah masanya lahir, maka anak itu lahir, kehidupan, mengalami kehidupan tua, muda, dan seterusnya. Kemudian setelah sampai ajalnya, dia akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat, apa yang dia ucapkan. Dia akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia sekalian, demikian khutbah singkat yang dapat disampaikan. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia sadar bahwa manusia ini adalah tercipta dari yang hina, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermacam-macam tugas.
Oleh karena itu terletak pada akalnya sampai di manakah dia gunakan tenaga dan kenyang untuk memperbaiki dirinya. Yang ketiga, bila kita manusia ini makhluk Allah yang mulia, jangan sampai nanti kita mencampakkan diri kita ke dalam kecelakaan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Segeralah untuk melakukan taubat, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai surga yang luas, bagaikan luasnya langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang takwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.